Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Ini kebetulan kita dari tim security Ghost Hunter ya. Oke. Untuk kegiatan hari ini kebetulan kita akan menuju ke lokasi PTPN yang berada di Helvetia. Nah, menurut rumor lokasi itu merupakan bekas gudang perkebunan. Dan menurut rumor juga di gedung itu terdapat misteri-misteri yang mungkin akan kita ulas untuk hari ini. Oke, saksikan video kami. Oke guys, ini bersama tim SGH akan menuju ke bekas bangunan PTPN 2 ya. Di sana kita akan mencari tahu informasi apa saja dan mengulas sisi misteri dari bekas bangunan tersebut. Oke guys, saksikan video kami. Kita udah sampai di lokasi PTPN 2 tepatnya ya. Nih, lihat di sekitar kita nih banyak yang misteri-misteri tersimpan di bekas bangunan ini. Apa saja misteri-misteri tersebut yang kita saksikan. Jacob Nienhuis, pedagang tembakau Belanda, datang ke Labuhan Deli di Sumatera Utara pada tahun 1863. Berbeda dengan Jawa, pantai timur Sumatera yang dikuasai oleh Sultan Deli masih belum banyak disentuh oleh pemerintah kolonial Belanda. Labuhan kala itu masih kampung kecil dekat Belawan yang hanya didiami 2000 penduduk Melayu dan sekitar 20 orang Cina dan 100 orang India. Tim Security Ghost Hunter mencoba menyambangi lokasi bekas gudang tembakau PTPN 2 yang berada di kawasan Helvetia sekaligus menjadi salah satu bukti sejarah dengan adanya lokasi bekas gudang tembakau perkebunan Helvetia PTPN 2 tersebut. Kompleks perkebunan ini dibuka oleh Jacob, merupakan warga Belanda pertama yang menjadi pengusaha perkebunan di Hindia Belanda. Dibuka pada tanggal 8 April 1867. Di dalam area kompleks perkebunan masih terdapat rumah panggung peninggalan Belanda yang tak berpenghuni. Namun yang sangat menarik perhatian adalah gudang tembakau tempat penyimpanan perkebunan tembakau. Kabarnya, banyak misteri tersimpan di dalam gudang ini. Bahkan kisah-kisah yang terjadi bahwa kala itu di gudang tembakau tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Beredar kabar bahwa pada kala itu sempat terjadi peristiwa keji di dalam gudang tersebut. Seorang buruh tembakau wanita berusia 16 tahun menjadi korban kebejatan nafsu seorang tuan kecil. Pasalnya, gadis tersebut mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual hanya karena menolak ajakan kencan si tuan kecil. Gadis tersebut diikat di tiang bawah rumah panggung dan ditelanjangi. Jerit suara dan tangisannya menjadi penghantar di akhir hayatnya. Masih terdengar sampai saat ini. Dan tangisannya oleh warga sekitar yang melintasi kawasan tersebut. Hingga akhirnya, peristiwa bejat tersebut diketahui oleh si tuan besar. Tuan kecil dipindah tugaskan ke tempat lain. Tuan kecil dipindahkan hanya untuk menghindari aksi protes buruh yang lain, bukan karena kejahatannya. Hal serupa memang sering terjadi kala itu oleh mandor-mandor perkebunan tembakau yang menyalurkan nafsu bejat kepada buruh-buruh secara paksa. Buruh kerap mengadu kepada tuan besar, namun tetap saja para buruh yang malah disalahkan. Hal lain yang tak kalah mengerikan juga terjadi di lokasi gudang tembakau.
Konon katanya, lokasi gudang juga merupakan kuburan massal pembantaian di masa G30S PKI. Tak heran jika lokasi tersebut sering terdengar suara-suara jeritan gaib yang begitu menyayat hati, sekaligus membuat bulu kuduk merinding. Salah satu pihak keamanan penjaga kompleks perumahan mengaku sering mengalami hal-hal yang berbau mistik. Tak bisa dipungkiri keberadaannya. Makhluk halus memang ada di sekitar kehidupan manusia. Jika keberadaannya tidak mengganggu dan tidak meresahkan, tentu tidak menjadi persoalan. Berbeda kisahnya dengan sosok penghuni kompleks perkebunan tersebut. Di bagian belakang kompleks akan terlihat rumah panggung bergaya Belanda. Rumah ini merupakan rumah utama dengan ukuran paling besar dibanding rumah lainnya, sekaligus menjadi mitos bagi warga sekitar dengan mengalami berbagai penampakan-penampakan makhluk astral. Salah satu warga juga mengaku sering melihat penampakan sosok gadis cantik noni Belanda, bertubuh tinggi, berambut panjang sepanjang bahu, mengenakan gaun putih yang seakan menarik siapa saja yang melihatnya untuk masuk ke dalam rumah panggung tersebut. Di tengah-tengah lokasi PTPN 2 ini terdapat rumah panggung yang konon katanya bekas peninggalan Belanda. Ayo kita cek aja langsung ke sana, guys. Sebelum memasuki area rumah panggung bekas peninggalan Belanda tersebut, terdapat bekas sekolah taman kanak-kanak dan kami dikejutkan oleh cerita warga bahwasanya di pertengahan tahun 2020 pernah terjadi suatu peristiwa pembunuhan yang korbannya diikat dan dimasukkan ke dalam sumur di sekitar sekolah taman kanak-kanak tersebut. Taman kanak-kanak ya. Nah, menurut cerita warga sekitar, lokasi sekitaran sekolah ini pernah terjadi peristiwa yaitu pembunuhan. Menurut salah satu saksi yaitu dengan siapa, Pak? Pak Hal. Nah, gimana Pak? Bisa ceritakan sedikit kronologis peristiwa pembunuhan tersebut? Pada tahun berapa itu kira-kira? Lebaran semalam, puasa semalam lah. Masih tahun 2020 ya? 2020. Oh, berarti guys, kejadiannya belum terlalu lama ya, masih beberapa bulan yang lalu. Nah, kira-kira itu lokasi pembunuhannya di mana, Pak ya? Bisa Di lubang sumur gitu. di lubang. Cemplungkan yang melakukan 3 orang. Pelaku sejumlah 3 orang, Pak ya. Kita bisa nggak untuk melihat ke dalam, Pak? Ke dalam merasa belum bisa. Belum bisa ya? Karena dikunci ya? Sama kami bisa kunci kami tangan. Tapi yang pastinya lokasinya di sekitar Iya lah rumah sumur. sekitar rumah Di dalamnya ada, Pak. Oke, jadi menurut narasumber, disinilah lokasi peristiwa pembunuhan tersebut, di mana pelakunya berjumlah 3 orang, Pak ya. Oke, dan korban ini diikat dan dicemplungkan ke dalam sumur. Oke guys, kita sekarang menuju ke rumah panggung yang konon katanya ini adalah bekas peninggalan Belanda. Oke, kita penampakan rumah tersebut. Ini kamera cek. Tepat di belakang kita ini adalah rumah panggung yang konon ini merupakan peninggalan Belanda, Pak ya. Oke, kita langsung cari informasinya ke Bapak. Siapa Pak? Nama tadi Pak? Hal. Pak Hal. Oke Pak. Nah di sini kita mau tanyakan gedung PTPN ini berdiri di tahun berapa, Pak? Kira-kira? Tahun 1945. Nah, dan kemudian ditutup di tahun berapa, Pak? Tutup sekitar 10 tahun yang lalu. Itu udah mulai nggak berapa lagi, Pak ya? Nggak berhasil lagi. Jadi 10 tahun lalu gedung ini memang sengaja ditutup, Pak ya. Ini mungkin ada penyebabnya nggak kira-kira, Pak? Penyebabnya nggak ada. Ada ya. Cuman di masa posisi ini kan macam-macam orang keluar, orang apa gitu kalau masuk assalamualaikum. Itu ya pamit lah gitu. Terus orang-orang sekitar boleh nggak Pak datang kemari? Kalau sekitar pun tidak boleh juga. Nggak boleh Pak ya? Itulah batas yang aku bilang. Oh ini batasnya Pak ya? Lain dari sana lain. Nah penjagaan dia.
tidak pengurusan dia. Jadi kalau kita punya rumah sendiri juga. Terus ini dulunya bekas apa nah? Gedung perkebunan gitu ya? Perkebunan, tapi ini di hak miliknya para orang Belanda. Rumah ini Pak? Nah, ditempati dia lah sebagai kepala pimpinannya lah gitu. Jadi guys, ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Hal ini. Gedung yang ada di belakang kita ini adalah bekas peninggalan Belanda, yaitu petinggi-petingginya lah Pak ya, kalau dibilang petinggi perkebunan Pak ya, Tunggu lah, staff-staffnya gitu ya. Staffnya gitu. Oke guys, kita langsung aja cek ke dalam ya. Oke guys, inilah ruangan, posisi berada di dalam ruangan rumah panggung tersebut ya. Oke, kita cek guys. Aura pengap dan lembab terasa sangat menyengat tubuh ketika tim menginjak di lokasi rumah panggung ini. Suasana dingin yang mencekam begitu terasa. Terlihat dinding-dinding serta pondasi bangunan yang mulai rusak dimakan usia, seakan menjadi nilai sejarah dan menyimpan misteri hingga saat ini. Kali ini, tim security Ghost Hunter ingin melakukan pembuktian dengan mengadakan uji nyali untuk mengungkap mitos yang beredar di kawasan ini. Ya Pak, selama Bapak berada di sini, di sekitar lokasi ini, pengalaman-pengalaman apa aja yang pernah Bapak alami? Pengalaman di sini ya hanya aku yang ngawasi nanti dari aparat mana nanti juga. Ya banyak juga yang pegawai, ataupun yang bisa yang dijual filmnya macam lah gitu. Nah sebelumnya di sini Pak, sebelum ini ada nggak orang-orang yang pernah ikut semacam uji nyali atau coba-coba kemari? Banyak, cuman ada berlarian gitu, orang berlarian gitu. Salah satunya Pak, salah satunya siapa? Ya salah satunya orang Tukang Bingung, orang apa nih jalan selatan Dari aparatnya? dari Lumbung dan Tentara lah. Oh, ada, Pak? Mana nggak tahu. Oh itu ngapain Pak mereka kemari Pak? Yang uji nyali juga. Uji nyali kemari? Berapa orang mereka Pak? Kadang waktu itu mata selang. 15 orang masih masuk kemari? Enggak, kita tinggal Oh tinggal, yang masuk kemari? 2 orang, 2 orang gitu. Nah terus ketika mereka di sini, itu apa yang mereka rasakan atau kejadian apa yang mereka dapat? Dan sebelum masuk waktu itu nggak trek, nggak berani. Udah nggak berani ya? Nggak berani. Berarti belum sempat uji nyali, mereka sudah trek. oh, gitu. Oke, jadi dari penuturan beliau barusan, ternyata di tempat ini juga ada yang sering mengadakan uji nyali, baik itu sipil maupun dari aparat. Oke. Dan banyak juga para konten-konten kreator yang mencoba bikin video di lokasi ini. Dari hasil investigasi tim Security Ghost Hunter, di mana lokasi yang sedang kita berdiri ini adalah lokasi yang pas untuk diadakan uji nyali, di mana kita sudah menemukan salah satu pesertanya, yaitu Saudara Angga. Ya, oke, inilah dia Saudara Angga yang siap untuk berpartisipasi di acara uji nyali kita di part kedua. Oke, demikianlah hasil penelusuran kita di bekas gedung PTPN 2 bersama tim Security Ghost Hunter. Dan jangan lupa saksikan uji nyali yang diadakan nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Security Ghost Hunter.